Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran geografi. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat melaksanakan daring. Apakah kalian sudah sarapan? Karena sarapan itu penting sebagai imunitas bagi tubuh kita dan kamu tetap fit dalam melaksanakan aktivitas pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu selalu mengingatkan untuk menghindari diri dari pengaruh virus COVID-19, kita harus melakukan 3M. Tetapi karena pengaruh virus COVID-19 ini sudah semakin meluas, kali ini kita harus menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, menjaga jarak atau social distancing, menghindari kerumunan, dan menghindari interaksi sosial di tempat-tempat yang ramai. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan ini dengan tertib dan disiplin, kita akan terhindar sekaligus kita menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar mengenai kualitas sumber daya manusia penduduk negara-negara ASEAN. Ada 3 hal yang menjadi indikator kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Dilihat dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan penduduk. Sebelum hal ini kita bahas satu persatu, Ibu ingin mendengar pendapat kamu dari pengamatan yang kamu lakukan, kira-kira bagaimana kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di Indonesia. Silakan jawaban kamu berikan di kolom komentar di bawah video pembelajaran ini. Biasa, ada hal-hal yang ingin Ibu harapkan dari kalian apabila kalian sudah mempelajari materi ini melalui video pembelajaran. Yang pertama adalah Ibu berharap kamu mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan di suatu negara. Yang kedua, kamu bisa menunjukkan mengapa tingkat pendidikan di negara-negara ASEAN itu masih tergolong rendah. Dan yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara. Kita mulai dari kualitas kesehatan. Indikator dari kualitas kesehatan yang pertama adalah tingkat kematian bayi. Apabila tingkat kematian bayi di suatu wilayah tinggi, itu berarti kualitas kesehatan negara itu rendah. Karena hal ini dipengaruhi oleh rendahnya gizi dari ibu yang mengandung, di mana ketika dia melahirkan, maka bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan meninggal. Kemudian yang kedua adalah tingkat kecukupan gizi dari masyarakat. Tingkat kecukupan gizi ini tidak terlepas dari pendapatan masyarakat tersebut. Apabila dia memiliki pendapatan yang baik, otomatis dia mampu memenuhi kebutuhan gizinya sehingga dia dapat hidup dengan sehat dalam bentuk yang layak. Yang ketiga adalah besarnya atau tingginya angka harapan hidup.
Apa ini angka harapan hidup? Angka harapan hidup adalah batasan dari berapa panjang usia rata-rata penduduk di suatu negara. Apabila penduduk di negara tersebut memiliki usia yang tinggi sebelum mengalami kematian, itu tandanya kualitas kesehatan penduduk negara tersebut cukup baik. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota ASEAN, tingkat kematian bayi, tingkat kecukupan gizi masyarakat, dan tingkat angka harapan hidup itu masih tergolong memprihatinkan. Tingkat kematian bayinya tinggi, kecukupan gizinya kurang, dan angka harapan hidupnya rendah. Oleh sebab itu, Ibu anjurkan kita menjaga kesehatan dengan sering berolahraga, kemudian makanlah makanan yang bergizi, dan untuk kesehatan psikologis kejiwaan, jangan lupa kamu harus berpikir positif. Ingat, apabila secara psikologis kita sehat, maka itu akan mempengaruhi kesehatan jasmani. Yang kedua adalah kualitas pendidikan. Indikator kualitas pendidikan suatu negara, yang pertama adalah tingkat melek huruf. Apa itu tingkat melek huruf? Tingkat melek huruf itu adalah tingkat kemampuan penduduk dalam membaca. Jadi melek huruf itu adalah lawannya buta huruf. Apabila di suatu negara rata-rata penduduknya sudah mampu membaca, maka itu berarti tingkat melek hurufnya cukup baik. Yang kedua adalah kemampuan literasi dan numerasi. Literasi itu artinya kemampuan kamu dalam membaca dan memahami isi bacaan. Kemampuan literasi harus diasah oleh kamu dengan cara kamu harus memiliki hobi membaca. Jadi ketika kamu membaca sebuah buku, lalu kamu mampu memahami apa isi buku tersebut, itu artinya kemampuan literasi kamu sudah cukup baik. Sedangkan kemampuan numerasi itu adalah kemampuan untuk mengenal angka atau dalam bentuk hitungan-hitungan. Jadi, apabila penduduk suatu negara kemampuan literasi dan numerasinya baik, berarti kualitas pendidikannya juga baik. Yang ketiga adalah jumlah penduduk pada jenjang pendidikan tertentu. Seperti yang kamu ketahui, secara umum jenjang pendidikan itu dimulai dari taman kanak-kanak, lalu ke sekolah dasar, ke SMP, ke SMA, sampai perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun ada tingkatannya, strata 1, strata 2, dan strata 3. Apabila jumlah penduduk di suatu negara rata-rata umumnya memiliki jenjang pendidikan menengah ke bawah, berarti kualitas pendidikan di negara tersebut rendah. Di Asia Tenggara atau di negara-negara ASEAN, umumnya tingkat atau kualitas pendidikan masih cukup rendah. Hal ini disebabkan negara-negara di Asia Tenggara atau anggota ASEAN adalah negara-negara yang sedang berkembang, di mana pendapatan masyarakatnya masih cukup rendah. Sehingga untuk kebutuhan pokok saja mereka sulit, apalagi untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Kita akan bahas mengenai kualitas kesejahteraan. Kesejahteraan itu artinya kemampuan penduduk dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Apabila dia mudah memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pendidikan, kesehatan, bahkan uangnya bisa digunakan untuk berrekreasi, itu artinya kesejahteraannya sudah baik. Indikator dari kualitas kesejahteraan penduduk sudah pasti adalah pendapatan per kapita.
Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Bagaimana cara menentukan pendapatan per kapita penduduk suatu negara? Nah, seluruh pendapatan negara, penghasilan penduduk dalam bentuk kotor, itu dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. Maka hasilnya dapatlah kira-kira pendapatan per kapita. Contoh, misalnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia 10 juta per tahun. Itu berarti tiap penduduk di Indonesia, baik dari mulai bayi sampai tua, itu berarti per bulannya adalah hampir hanya sekitar 400 atau 500 ribuan, 400 ribuan. Nah, jelas itu pendapatan yang cukup rendah. Karena untuk sekolah kamu saja per bulannya, kamu sudah membutuhkan biaya yang lebih dari itu. Nah, pendapatan per kapita ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk suatu negara banyak, otomatis pendapatan per kapitanya ikut terpengaruh. Karena dia bisa rendah. Ya. Oke. Kemudian untuk menentukan kualitas penduduk suatu negara itu diukur dengan peringkat Human Development Index. Setiap orang memiliki kriteria kemampuan membangun dirinya. Jadi dari sini nanti dilihat kira-kira bagaimana HDI dari setiap negara. HDI ini diumumkan oleh United Nations Development Program. Ini adalah sebuah lembaga yang meneliti tentang tingkat kualitas kesejahteraan dari tiap-tiap negara. Dengan berpedoman kepada pendapatan per kapita dari negara tersebut. UNDP ini adalah lembaga yang berada di bawah naungan PBB. Untuk negara-negara di Asia Tenggara, umumnya HDI kita masih tergolong sedang sampai rendah. Kecuali negara Singapura atau misalnya Malaysia dan Brunei. Itu HDI-nya sudah cukup lumayan tinggi. Brunei HDI-nya tinggi karena jumlah penduduknya sedikit, sedangkan mereka memiliki sumber barang tambang yang cukup banyak untuk dijual sebagai pendapatan negara. Dan Singapura dan Malaysia memang adalah negara-negara yang hampir menuju kepada kemajuan yang cukup baik. Mari kita lihat gambaran kemajuan negara Singapura sebagai negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama kita lihat bagaimana fasilitas pendidikannya. Nih dia. Ini adalah ruang belajar di sekolah-sekolah di Singapura. Yang ini adalah fasilitas kesehatan. Umumnya orang-orang Indonesia kalau pergi liburan ke Singapura, selain mereka berburu belanjaan-belanjaan yang sale atau yang lagi diskon, umumnya juga orang-orang Indonesia berobatnya ke Singapura. Karena dianggap fasilitas kesehatan di Singapura cukup tinggi. Di Singapura, fasilitas umumnya sudah mampu menyediakan untuk kebutuhan orang-orang yang manula, supaya mereka bisa menikmati kehidupan mereka di masa tuanya. Mereka membuat taman-taman untuk membuat suasana yang menyenangkan kepada manula atau orang-orang yang usianya sudah tua. Selain itu, mereka juga membuat ruangan terbuka untuk yang hobi berkendaraan sepeda. Oke, kalau kamu melihat seperti ini, alangkah menyenangkannya tinggal di Singapura. Indonesia pun bisa seperti Singapura. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia jumlahnya banyak. Sumber daya alamnya juga banyak. Kita pun bisa berkembang seperti negara Singapura. Oke, marilah kita membuat kesimpulan. Silakan kamu membuat satu kesimpulan tentang kualitas kesehatan
satu kesimpulan tentang kualitas pendidikan, dan satu kesimpulan tentang kesejahteraan penduduk. Dan untuk pekerjaan di rumah, Ibu kasih waktu seminggu sampai menjelang kita masuk kembali, yaitu kamu membuat catatan dengan rapi dari video yang telah kalian amati. Dan catatan ini adalah merupakan bagian dari bahan ujian tengah semester kita. Kamu harus semangat dengan tugas-tugas yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke? Inilah kata-kata motivasi yang mau Ibu sampaikan pada hari ini. Orang yang berhenti belajar dianggap adalah orang yang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Dan apabila orang itu tidak pernah berhenti belajar, maka orang tersebut akan selamanya dianggap sebagai seorang pemuda. Oke?